Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqamah dengan NIM 22040550201 dari kelas C, Prodi Pendidikan Khusus Universitas Negeri Makassar. Anatomi organ bicara. Yang pertama, paru-paru, 2 pangkal tenggorokan, 3 rongga kerongkongan, 4 langit-langit lunak, 5 langit-langit keras, 6 gusi dalam, 7 gigi, 8 bibir, 9 lidah. Cara kerja organ bicara. Paru-paru. Dalam proses berbicara, udara yang kita hirup akan melewati laring atau pita suara dan trakea atau saluran udara. Kedua organ ini berfungsi untuk menghasilkan suara, namun suara yang dihasilkan tidak akan bisa terdengar tanpa bantuan paru-paru. Setelah udara melewati laring dan trakea, udara akan masuk ke dalam bronkus dan kemudian ke dalam paru-paru. Ketika kita mengucapkan kata-kata, otot-otot di sekitar paru-paru akan menekan rongga udara di dalam paru-paru. Pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan adalah organ bicara yang terletak di ujung atas tabung napas dan di bawah rongga mulut. Organ ini terdiri dari 2 pita suara yang terletak di sisi kanan dan kiri tenggorokan. Ketika kita bernafas, pita suara terbuka sehingga udara dapat melewati pangkal tenggorokan dan menuju paru-paru. Rongga kerongkongan. Rongga kerongkongan membantu dalam mengatur tekanan udara ketika berbicara. Tekanan udara yang dihasilkan oleh paru-paru harus diatur dan diubah secara teratur selama bicara untuk menghasilkan langit-langit lunak. Langit-langit lunak pada rongga mulut memiliki ujung yang dinamakan uvula atau anak tekak. Dalam membentuk bunyi, organ bicara ini tidak terlampau aktif bergerak, maka dinamakan sebagai organ pasif atau sebagai artikulator pasif. Langit-langit keras, bagian di dalam rongga mulut yang disebut pala turun atau langit-langit keras ini merupakan dasar atau basis artikulasi. Organ ini hanyalah artikulator pasif karena tidak dapat digerakkan. Gusi dalam. Gusi atau gingiva adalah jaringan mukosa yang melapisi tulang rahan dan memegang peran penting dalam menjaga kesehatan mulut. Secara langsung, gusi tidak berperan dalam proses bicara seperti lidah, bibir, gigi, dan pita suara. Fungsi gusi terutama berkaitan dengan menjaga kesehatan gigi dan mempertahankan struktur penyangga gigi. Namun gusi memiliki peran tidak langsung dalam bicara melalui pengaruhnya terhadap kondisi gigi dan struktur sekitarnya. Yang pertama, fungsi penyangga gigi, 2 stabilitas gigi, dan 3 artikulasi suara. Peran utama gigi dalam bicara dalam membantu dalam produksi bunyi-bunyi tertentu dan memberikan bentuk pada mulut untuk membentuk suara. Beberapa fungsi utama gigi dalam bicara meliputi: yang pertama, membantu dalam artikulasi konsonan, kedua, menciptakan perubahan bentuk rongga mulut, ketiga, mengatur aliran udara, 4, mendukung fonasi, dan kelima, artikulasi suara. Bibir. Peran utama bibir dalam bicara melibatkan pembentukan dan modifikasi bunyi-bunyi tertentu dengan cara: yang pertama, pembentukan bunyi konsonan, kedua, pemberian bentuk pada mulut, ketiga, pemberian ekspresi dalam bicara, dan keempat, koordinasi dengan organ bicara lainnya. Selanjutnya itu lidah. Lidah adalah organ bicara yang sangat penting dalam membentuk suara dan berbicara. Cara kerja lidah dalam bicara melibatkan sejumlah fungsi utama, yaitu pertama, pengubah bentuk rongga mulut, kedua, pembentukan bunyi vokal, ketiga, pengontrol aliran udara, keempat, artikulasi konsonan, kelima, memainkan peran dalam artikulasi suara, dan keenam, koordinasi dengan organ bicara. Proses pembentukan suara. Rangkaian langkah utama dalam proses pembentukan suara yaitu: pertama, pita suara, kedua, resonansi,
Ketiga, artikulasi. Keempat, penutupan dan hambatan. Kelima, perubahan dalam intonasi dan stres. Dan keenam, koordinasi dan keselarasan. Mekanisme berbicara. Berikut adalah mekanisme berbicara secara lebih rinci. Yang pertama, pita suara. Kedua, resonansi. Ketiga, artikulasi. Empat, penutupan atau hambatan. Kelima, perubahan dalam intonasi dan stres. Keenam, koordinasi dan keselarasan. Ketujuh, otot-otot bicara. Dan kedelapan, pengontrolan otak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.